Ohayo. Adegan diawali dengan memperlihatkan seorang anak lelaki bernama Itadori Yoji, di mana saat itu ia melihat sebuah tempat yang ia tidak tahu, bahkan orang yang juga ia tidak tahu. 今の君はどっちなのかな Selain itu, masalahnya pun ia tidak tahu. なんだよ。 Loh. Dan inilah cerita yang sebenarnya. あ、虎杖です。 Di sebuah rumah kecil mungil dan sederhana Ya, terlihat Ji-chan, Itadori tengah terus menelpon ke sebuah rumah sakit untuk menanyakan tentang keadaan kakeknya yang sedang dirawat di sana. 虎杖さん、お電話ですよ。 Namun bukannya memberi kabar, si kakek malah memakai habis-habisan sehingga membuat seisi rumah sakit terheran-heran. うっす。明日、夕方行きます。 Sementara itu di sekolahnya, Itadori ternyata telah tergabung dengan sebuah komunitas bernama ekstrakurikuler gaib, sebuah komunitas pemanggil arwah seperti jelangkung. こっくりさん、こっくりさん。 Tiba-tiba, ia didatangi guru ekstrakurikuler di sekolah tersebut. なんだそれは。 Tagi rupanya tidak terima karena Itadori lebih memilih gabung dengan ekskul gaib dibanding klub atletik miliknya. Maka dari itu, Takagi kemudian menantang Itadori untuk adu kekuatan di olahraga tolak peluru. Jika dirinya sampai kalah, Itadori akan diperbolehkan bergabung dengan ekskul gaib, sedangkan dirinya akan ngacung di parapatan. ダサー。 Tapi tidak disangka, Itadori bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. 30メートル。よし、俺の勝ち。全員先輩と同じ。 Sementara itu, Fushiguro yang sedang melakukan pencarian pusaka terkutuk merasakan keberadaan aura jahat di dalam tubuh Itadori. Saat dia berusaha mengejar dan menanyakannya, Itadori malah keburu lari dengan kecepatan setara mobil F1. Ternyata, Itadori yang buru-buru itu bertujuan menemui kakeknya di rumah sakit. Di sini sang kakek pun berkata tentang pesan terakhirnya. じゃあ、暇な俺の Namun dasar 話を cucu kurang ajar, Itadori malah mengatakan bahwa ia tidak tertarik. 興味ねえし。 読め、貴様が。 Saat suasana sedikit lebih tenang, si kakek pun akhirnya berpesan agar Itadori bisa menolong orang-orang semampunya selagi yang ia bisa. お前は Maka jika ia mati, ia akan dikelilingi banyak orang dan tidak merasa 大勢に囲ま kesepian. れて死ね。なるなよ。 Setelah berkata hal tersebut, si kakek pun akhirnya meninggal. 死にました。 Saat Itadori masih berduka, Fushiguro datang dan mengatakan pada Itadori bahwa pusaka terkutuk yang dibawanya sangatlah berbahaya. お前が持っている呪物はとても危険なものだ。 Maka dari itu, ia pun meminta pusaka terkutuk itu untuk diberikan terhadapnya. 今すぐ俺に渡せ。これだ。 Itadori yang kemudian diberitahu bentuk pusaka tersebut, akhirnya ingat bahwa pusaka tersebut sudah diberikan pada kakak kelasnya di ekskul gaib. ああ、はいはい。先輩らが気に入ってんだよね。 Sedangkan dia hanya memiliki kotaknya saja. から。 Fushiguro yang menyadari bahwa benda tersebut adalah pusaka kutukan tingkat tinggi, akhirnya dengan disertai Itadori langsung berlari menuju ke いま sekolah. いちピンとこねえや。 Tumbennya, di sini Itadori tidak berlari secepat mobil. Dan benar seperti yang diungkapkan Itadori di sekolah, kakak kelasnya terlihat mulai melepas segel kutukan tersebut. Hingga tidak disangka, sosok makhluk menyeramkan pun muncul dan menyerang mereka. Beruntung karena Fushiguro dan Itadori keburu muncul di sana hingga berhasil menolong kakak kelasnya tersebut. 正しく死ねたと思うよ。いいとこだが、よくやった。 Saat keadaan mulai sedikit terkendali, tiba-tiba muncul monster lain yang jauh lebih ganas dan langsung mengalahkan Fushiguro dengan sekali pukul. Itadori yang dalam keadaan terdesak memutuskan untuk melanjutkan tersebut. Tiba, tubuh Itadori berubah menjadi sosok yang menakutkan dalam bentuk pemilik jari terkutuk tersebut. Dia adalah Ryomen Sukuna. Dengan sekali kibasan tangan, monster yang menyerang mereka pun langsung dibuat hancur sampai tidak tersisa.